ini kita lanjut pembahasan di command rail ya. Jadi untuk electrical itu ada engine controller, di supply pumpnya itu ada G sensor, ada PCV valve, PCV 1 dan PCV 2. Nah, di flywheelnya itu di bagian belakang situ, bagian bawah sana ada flywheel, ada flywheel dan ada NA sensor. Si NA sensor ini untuk pembacaan dari putaran crankshaftnya, sementara G sensor ini untuk pembacaan di timing atau pembacaan di putaran camshaft yang ada di dalamnya ini. Nah, yang ini overflow. Nah, lanjut di command rail. Ini command rail, ini pressure limiter, yang ini rail pressure sensor. Lanjut dia akan naik ke atas dan akan masuk ke injektor. Nah, ada injektor 1, 2, 3 dan berapa banyak silindernya. Nanti si injektor akan diaktifkan oleh electrical juga. Ada solenoid di atas injektornya itu. Nah, untuk fungsi-fungsi sensornya dan kapan dia bahan bakarnya diinjeksikan dan kemana fuel returnnya itu akan kita coba bahas di kertas ya. Ada kertas tadi saya bikinkan. Kalau untuk jalur fuelnya itu secara CRI dan HPCR itu hampir sama untuk jalur fuelnya itu. Jadi kemarin ada yang komen bagaimana cara return fuelnya, kapan dia diinjeksikan, bagaimana dia diinjeksikan, dan CRI dan HPCR. Nanti kita bahas apa itu CRI dan HPCR ya. Langsung saja kita masuk ke bagian kaginnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, di sini tuh ada kecepatan RPM mesin, tekanan rel, perintah waktu injeksi, perintah injeksi bahan bakar, suhu bahan bakar. Nah, di mana tekanan rel ini adalah sensor pressure yang terbaca oleh command rail pressure sensor yang di command rail tadi. Nah, perintah tekanan rel ini adalah itu permintaan dari controller yang harus dipenuhi oleh si sensor ini. Jadi dua sensor ini pembacaannya harus sama. Ketika tidak sama, dia akan low power dia. Nah, ini harus perintah ini permintaan dari controller yang tekanan rel ini itu aktual pressure yang ada di sistem. Jadi untuk unit-unit yang Komatsu yang sudah CRI yang sudah yang sudah canggih itu, nah dia itu semuanya itu bisa kita baca di monitor panelnya. Di monitor panelnya itu dia bisa kita baca semua. Karena di monitor panel controller transmisi, controller engine, controller transmisi, controller hidrolik, terus controller ComTrack, PLM controller, pokoknya semua controller itu mereka berkomunikasi menggunakan kabel CAN, memberikan inputan ke monitor panel sehingga bisa kita baca semua di monitor panelnya itu. Jadi begitu untuk CRI system, dimana untuk CRI system sendiri pressure-nya itu bisa mencapai 1500 kilo atau bisa lebih. Nah, jika di PSI kan itu bisa puluhan ribu PSI, tinggal dikalikan aja angka ini dengan 1 kilo itu 14,2, kalau nggak salah 14,2 PSI, dikalikan aja. Jadi kita ulangin secara garis besar cara kerjanya itu. Saya cuma ngasih gambarannya ya, gambaran yang saya ketahui untuk di command rail system dan HPCR system. Nah, di CRI system sendiri kapan dia diinjeksikan fuelnya ini, kapan pressure-nya ini naik, itu diatur berdasarkan electrical semua. Nah, ketika contohnya kita sekarang ambilnya biar enaknya, ini ketika kita nginjak akselerator atau memutar, kalau di PC itu, kalau di dozer itu ada FCD namanya, fuel control dial. Ketika ini kita putar, otomatis ini akan memberi sensingan ke controller. Nah, controller akan membaca, ini loh dia membutuhkan RPM segini. Nah, ketika RPM segitu RPM-nya dinaikkan, maka si controller ini akan memberitahu si PCV ini untuk menaikkan pressure. Ketika PCV ini telah menaikkan pressure, dia akan naik ke atas, akan naik ke command rail. Nah, di command rail ini kan ada command rail pressure sensor. Nah, itulah tadi yang
pembacaan command rail pressure sensor, tekanan fuel yang ada di sistem. Ketika tekanan fuelnya telah tercukupi, command rail sensor ini akan memberitahu controller, oh ini loh pressure-mu telah terpenuhi, sehingga controller ini akan memutuskan arus ke PCV ini, sehingga PCV ini tidak lagi menaikkan pressure. Nah, kapan si injektor ini diinjeksikan? Injektor ini diinjeksikan oleh si controller, diaktifkan oleh si controller ini. Ada solenoid di atasnya, kalau nggak salah TWV, two wave valve. Nah, ada solenoid lah pokoknya di atas ini injektor ini. Nah, dia diaktifkan oleh controller ini. Controller ini mendapatkan pembacaan silinder mana yang membutuhkan fuel itu berdasarkan pembacaan dari NE dan G sensor yang di sini. G sensor ini membaca putaran camshaftnya, camshaft yang di dalam supply pump, sementara NE sensor ini dia membaca putaran si flywheel, membaca putaran si crankshaftnya. Nah, ketika dia telah mendapatkan, misalkan dia si NE sama G sensor ini mendapatkan kalau yang butuh fuel itu silinder nomor 2, dia mengasih tahu ke ini ECM, controller ini akan mengaktifkan injektor nomor 2 dan akan terjadi pengkabutan fuel. Nah, begitu. Secara garis besar begitu cara proses si elektrikalnya di fuel system. Nah, untuk kelebihan kan di fuel system itu ada yang low pressure circuit sama high pressure circuit. Nah, di high pressure circuit ini yang akan ngedrain ketika terjadi over pressure adalah si pressure limiter. Nah, ya, dia akan pressure limiter ini ketika ada tekanan berlebih di atas standarnya, dia akan membuang ke drain melalui ini pressure limiter. Kalau yang di low ini dia akan membuang melewati si overflow yang di supply pump ini. Di supply pump ini ada overflow seperti di video yang dibilang tadi. Nah, begitulah di CRI system. CRI system ini pressure-nya 1500 kilo bahkan bisa lebih. Nah, perbedaan di command rail di CRI dan HPCR adalah di pressure-nya. Secara komponennya itu sama aja, ada injektor, command rail, ada sensornya, NE sensor, ada controller, ada kabel CAN, kontrol yang lainnya. Nah, yang membedakannya itu di pressure-nya itu. Di pressure-nya itu di HPCR kita bisa HPCR itu kan kepanjangannya high pressure command rail, dimana pressure-nya itu bisa 1800 kilo bahkan bisa lebih di atas itu. Nah, yang membedakannya itu di supply pump-nya. Kalau di CRI itu dia ada 2 PCV valve, dan ada G sensor. Kalau di HPCR dia itu nggak ada G sensor, dan nggak ada PCV valve. Yang ada itu cuman IMV, inlet metering valve. Jadi kalau di CRI untuk menaikkan pressure ini yang difungsikan itu PCV. PCV ini akan diaktifkan sehingga dia akan dia ada kayak plungernya itu, kayak plunger, dia akan menutup si saluran drainnya sehingga fuelnya itu akan naik ke command rail dan akan dinaikkan pressure-nya. Jadi di command rail itu pressure itu dinaikkan dengan mengendalikan output fuel dari supply pump ini. Sementara kalau di HPCR itu adanya IMV, inlet metering valve. Jadi si controller ini sama cara kerjanya. Ketika di sini dibutuhkan pressure lebih, ini command rail sensor akan ngasih tahu ke sini ECM berapa permintaan tekanan fuelnya, dia akan ngasih tahu si IMV. IMV ini dia akan membuka dan menutup. Pokoknya dia itu mengatur jumlah flow fuel yang akan masuk ke supply pump. Jadi ketika di sini butuh tinggi, ini flow-nya akan diperbesar sehingga fuel masuknya itu membesar dan command rail-nya pressure di command rail-nya akan naik. Jadi perbedaannya itu di CRI dan HPCR adalah di tekanan fuel-nya. Tekanan fuel-nya itu lebih tinggi HPCR, di mana HPCR ini adalah upgrade-an dari si CRI-nya. Dengan cara kalau di HPCR yang dikendalikan itu jumlah fuel yang masuk ke supply pump, sementara kalau yang di CRI itu yang diatur itu jumlah yang dinaikkan itu tekanan fuel yang keluar dari si supply pump. Nah, begitu untuk perbedaan di CRI dan HPCR, di mana HPCR ini upgradean dari si CRI. Kurang lebih begitu secara garis besar cara kerja electrical system pada fuel sistemnya unit-unit alat berat ya. Mungkin secara garis besar itu aja.
Sebelum kita troubleshooting, nanti kita harus secara garis besar harus tahu dulu sistemnya, dari mana aliran fuelnya, di mana yang low circuit sama yang high circuitnya. Jadi kita harus tahu dulu secara garis besar, baru kita bisa melakukan troubleshootingnya. Mungkin itu aja sharing session pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada yang salah atau kurang, silahkan dibenarkan, karena saya pun juga masih belajar dan saya coba sharing apa yang saya tahu ya. Mungkin itu aja pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.